Melalui video ini saya akan mengenalkan beberapa fitur baru yang ditambahkan di versi 2.1.0. Nah, untuk beberapa fitur lumayan banyak ya. Yang pertama adalah penambahan galeri produk di halaman single post. Ini bisa digunakan untuk produk yang memiliki lebih dari satu gambar. Contohnya seperti ini. Nanti kalau produknya lebih dari satu gambar, tampilannya akan seperti ini. Setelah itu ada fitur minimal pembelian. Minimal pembelian itu nanti contohnya seperti ini. Misalnya minimal pembelian 10. Nanti ketika ditambahkan ke keranjang, nanti akan ada notifikasi pemberitahuan untuk pembelian adalah 10 misalnya. Selanjutnya fitur ini, menandai variasi atau add-on habis. Contohnya seperti ini. Nah, ini bisa ditandain. Ini untuk variasi dan ini untuk add-on. Selanjutnya penambahan pop-up. Nah, untuk penambahan pop-up ini bisa diatur melalui menu tata letak. Ada di bagian menu tata letak, di bagian notifikasi pop-up. Untuk pop-up ini ada dua jenis fungsinya. Jadi ketika orang pertama kali akses, pop-up-nya akan muncul, dan ketika orang tersebut menutup pop-up dan mengakses website kembali atau merefresh website kembali, pop-up tersebut tidak akan tampil. Nah, untuk pengaturannya ada di sini. Jika notifikasi remember close-nya di setting ya, seperti ini. Saya contohkan. Pop-up hanya muncul sekali. Kalau misalnya pop-up mau munculnya berkali-kali ketika website diakses atau ketika buka halaman tertentu, pop-up selalu muncul. Ini tidak. Misalnya seperti ini. Nah, pop-up akan terus muncul. Misalnya buka ini, nanti akan muncul lagi. Supaya tidak muncul, misalnya munculnya hanya sekali, settingnya di bagian settingannya nanti diisi iya, seperti ini. Pop-up hanya muncul sekali. Setelah pop-up di close, pop-up tidak akan muncul. Di bagian pop-up bisa disetting judulnya sama isinya. Selanjutnya harga coret dan presentase diskon yang ada di gambar.
Contohnya seperti ini. Ini harga coret di sini, nanti presentasi diskon akan muncul di sini. Selanjutnya opsi ekspedisi, tapi hitung ongkirnya masih manual, tidak otomatis. Ini saya setting dulu. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada opsi ekspedisi, bisa dihilangkan atau ditampilkan. Nah, nanti ada tulisan harga belum termasuk ongkir. Nanti ongkirnya diinfokan melalui WA. Selanjutnya ada penambahan menu horizontal. Contohnya ini. Pengaturannya ada di tata letak, di bagian menu kategori horizontal. Untuk isinya, isi linknya bisa diatur sesuai keinginan. Contohnya, misalnya mau es krim, masukkan linknya. Nanti hasilnya seperti ini. Nanti akan muncul di sini. Selanjutnya, ini menu kategori drop-down bisa disembunyikan atau ditampilkan. Contohnya yang ini. Ini menu kategori drop-down. Menyembunyikannya tinggal diklik bagian ini. Di menu kategori drop-down. Nanti akan hilang. Selanjutnya adalah pengaturan tanggal dan waktu pengiriman. Nah, di sini kita bisa atur tanggal dan waktu pengiriman di bagian delivery. Nah, di sini di bawah ini ada pengguna nanti bisa pilih sendiri tanggalnya, mau tanggal berapa. Nanti ini bisa diedit tanggal pengiriman, misalnya estimasi pesanan dikirim misalnya. Sama ini estimasi waktu pengiriman. Atau bisa disesuaikan dengan kata-kata sendiri, ini juga bisa ini. Dan untuk tanggalnya bisa disetting, misalnya hari ini tanggal 16, nanti disetting pengiriman dilakukan tanggal 17 misalnya. Atau untuk jam nanti bisa disetting pengiriman, misalnya di sini otomatis 9 atau jam 10 gitu. Nanti bisa disetting di bagian pengaturan di form tanggal delivery. Nah, ini untuk waktunya. Di sini kan 10 menit.
penambahan 10 menit dari sekarang. Kalau ini untuk tanggal, kalau 0 itu tanggal sekarang, kalau 1 itu besok, kalau diisi 2 itu besoknya lagi, dan seterusnya. Nah, ini untuk jam pengiriman defaultnya. Nanti ketika orang akses ini, nanti waktu pengirimannya akan otomatis menyesuaikan dengan pengaturan yang ada di sini. Nanti untuk teknisnya ada tutorial tersendiri. Selanjutnya ada tambahan untuk artikel terkait atau produk yang sama di bagian single post atau single produk, nanti akan tampil produk terkait di bawahnya. Seperti ini. Selanjutnya untuk tarif ongkir untuk flat bisa disetting jadi 0. Contohnya seperti ini. Nah, ini tarif flatnya misalnya maksimal 3 km, nanti gratis gitu. Nanti ini tinggal disetting 0 saja. Selanjutnya ini penambahan fitur referral sederhana. Jadi untuk pembayaran kan disettingnya manual, dikonfirmasi manual. Jadi untuk menentukan komisi juga disetting manual, diedit manual. Contohnya seperti ini. Misalnya membernya mendaftar dengan kode referral Senin misalnya. Nah, di sini nanti member dikasih kode seperti ini. Member nanti mereka tinggal share link ini ke sosial media atau kemana. Jadi setiap ada pembelian nanti mendapatkan komisi. Untuk komisi nanti diatur sendiri sesuai kesepakatan masing-masing. Misalnya komisinya 5% dari setiap penjualan. Nanti tinggal dihitung, tetap dihitungnya manual. Nanti untuk pencocokannya melalui invoice. Contohnya seperti ini, misalnya ini Senin. Untuk Google Form-nya belum diatur, sebentar saya atur dulu. Google Form-nya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ini orang akses Senin untuk kode referral Senin. Misalnya orang tersebut beli dari link tersebut.
checkout, misalnya take away saja. Sini. Nanti untuk pesanannya akan tersimpan di Google Form seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, ini kode referralnya sudah masuk dan ini invoice-nya. Nah, invoice ini nanti dicocokkan dengan pesanan yang di WhatsApp. Kalau sudah bayar, nanti di sini statusnya bisa ditandai, misalnya bayar atau apa, atau lunas atau sesuai keinginan. Nanti untuk perhitungan komisinya dihitung manual. Selanjutnya, pengaturan format pesan di WhatsApp sudah dirapikan sesuai request ya. Dan tampilannya seperti ini. Di sini ada invoice, lalu ini alamat websitenya dan lokasi outletnya. Selanjutnya tombol chat WhatsApp. Di sini ada penambahan tombol chat WhatsApp di bagian pojok kiri di sini. Tombol ini bisa diatur, dihilangkan atau ditampilkan, dan nomornya bisa disesuaikan sesuai keinginan. Nggak harus sama dengan nomor outlet untuk menerima pesanan. Pengaturannya ada di menu tata letak di bagian paling bawah, di bagian tombol WhatsApp ini. Nah, ini nomornya bisa diganti dan pesannya bisa diedit. Lalu kode invoice seperti yang di chat tadi, di chat WhatsApp, nanti otomatis akan ada kode invoice berisi tanggal, bulan, tahun, dan nomor random. Kalau di Blogger nggak bisa urut ya, jadi untuk yang 6550 ini pakai nomor random. Terakhir, highlight keranjang belanja. Jadi ketika produk dimasukkan ke keranjang, nanti keranjang belanjanya akan membesar, ada efek. Seperti ini contohnya. Nah, seperti ini. Untuk penambahan fitur, mungkin seperti itu saja. Untuk panduan tutorialnya nanti di video selanjutnya.